Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka, Bima Universe. Cerita ini ditulis oleh Netra Kala, atau bisa dicari juga dengan nama Suara Kala. Cerita ini adalah cerita sebelum Labu Mayit. Karena editor tidak pernah libur dan Kang Slametnya ngantuk, jadi kemarin salah, maafin ya. Cerita Labu Mayit akan Kang Slamet lanjutkan setelah cerita ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita tentang mereka, petualangan Bima Universe. Si pengumura dewa tanpa yakan bila tetap Tidurku tidak nyenyak malam itu. Berbagai posisi sudah aku coba, namun tetap saja mata ini tidak mau terpejam. Kuhela nafas dan mencoba untuk melihat jam yang ada di dinding kamar kecil ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara yang begitu panas membuatku tidak betah untuk menggunakan selimut malam itu. Terdengar suara kencang seperti benda yang dilempar ke atap rumah mungil ini. Apalagi kali ini? Sudah puluhan kali dia mencoba mencerna segala sesuatu yang akhir-akhir ini ia temui. Mulai dengan bertemu dengan sosok yang meminta tolong untuk diantarkan pulang, hingga anak kecil yang bermata satu dengan muka berdarah-darah datang meminta permen. Takut. Sebagian orang mungkin akan merasakan takut dengan kehadiran mereka. Tapi aku di sini memang sudah dicap untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan mereka. Beranjak dari tempat tidur yang menjadi saksi, pertama kali aku bisa melihat sosok-sosok tersebut. Bim, besok kamu mau kan tinggal sementara di rumah Bude? Kenapa memangnya, Bu? Besok seminggu ke depan ibu sama bapak ada keperluan di luar kota. Jadi kamu sementara seminggu ini tidur di rumah Bude ya? Tidak apa-apa kan? Terbiasa dengan ditinggal kedua orang tua untuk bekerja, Bima tidak mempermasalahkan itu semua. Hanya anggukan yang dilakukannya sebagai tanda kalau dia setuju dengan apa yang diminta oleh wanita yang disebutnya sebagai ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sini masuk. Ini Mbak, aku mau minta tolong seminggu ini biar Bima tinggal di sini ya. Kasihan kalau di rumah sendirian. Kamu ini ya tidak masalah Bima mau tinggal di sini selamanya. Tapi kamu itu juga mesti bisa bagi waktu buat anakmu, bukan cuma kerja yang dipikirin. Tegur Yanti kepada adiknya tersebut, yaitu Sekar. Sedangkan Bima saat itu sudah disibukkan dengan buku-bukunya. Memang Bima suka sekali dengan yang namanya membaca. Bahkan dia sudah meminta untuk dibuatkan ruang pribadi untuk koleksi buku-bukunya. Bim, nanti kamu pakai kamar Mbak Santi ya. Kan sekarang dia sudah sama suaminya, jadi kamar itu kosong. Iya Bude. Hanya itu yang diucapkan Bima sembari masuk ke dalam kamar yang Bude Yanti bilang. Sudah terbiasa dengan semua ini, tidak ada rasa canggung yang muncul dari Bima. Kamarnya belum dibersihkan ya Bude? Belum Bim. Sebentar nanti Bude bersihkan. Biar Bima aja yang bersihin Bude. Bima keluar untuk mengambil perlengkapan untuk membersihkan kamar tersebut, sedangkan Bude dan Ibu hanya mengiyakan apa yang ingin Bima lakukan. Sudah beberapa waktu Bima membersihkan kamar tersebut, masih terdengar obrolan di antara kedua wanita kakak beradik itu. Bim, Ibu pulang dulu ya, jangan bandel kamu di sini. Bima udah besar Bu, tahu apa yang harus dilakukan. Saat ini Bima memang sudah menjadi siswa SMA walau baru kelas 1, tetapi dengan sifatnya yang pendiam membuat dia terlihat lebih dewasa. Mungkin karena keterbiasaannya mandiri membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dari penampilannya.
Malam sudah beranjak, bulan sudah menampilkan cahayanya yang sendu. Bima memang hobi duduk sendiri melamun merasakan kesunyian. Baginya sungguh kenikmatan yang tidak bisa ia dapatkan dari hal lainnya. "Kamu ngerokok, Bim?" sapa Pak Dewawan yang sudah duduk di sebelah Bima. "Iya Pak De, cuma ayah sama ibu tidak tahu kalau Bima merokok." "Kamu ini Bim, masih kecil kok udah ngerokok." "Kamu kesepiannya Bim. Kalau kamu memang mau tinggal di sini terus, Pak De juga tidak masalah. Sekalian malah bisa jadi teman Pak De." Memang Pak De dan Bude belum diberikan kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Ketiga anaknya semuanya perempuan. Mungkin Pak De merasa butuh teman sesama lelaki untuk saling bercerita nantinya. Udah biasa Pak De, ayah dan ibu sibuk dengan kegiatan mereka. Ya, Bima udah tidak mempermasalahkan itu semua. Bima masih suka memandangi bulan yang ada di atasnya. Mendengar itu semua, Pak De hanya tersenyum dan beranjak kembali masuk ke dalam rumah. Semilir angin malam terasa lembut menerpa tubuh Bima. Malam semakin larut, ia masih saja betah dengan posisinya dari tadi. Entah malam ini terasa begitu aneh, seolah dia sedang menantikan sesuatu. Sesuatu yang memang sudah lama ingin bertemu dengannya. Menyadari bahwa sudah terlalu lama dia duduk di sini, Bima beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sebelum tidur. Terdengar suara pintu yang dibuka tepat di depan Bima. Heran karena dia sama sekali belum menyentuh pintu tersebut. Dilihatnya juga tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Bima mencoba untuk memeriksa siapa tahu ada tikus yang masuk ke dalam kamarnya, karena tidak mungkin angin bisa mendorong daun pintu yang tertutup rapat. Sudah 10 menit Bima mencari-cari penyebabnya dari kejadian tadi, tapi tidak satupun hewan yang ditemukannya. Mungkin memang angin, atau tadi aku nutupnya kurang kencang. Bima merebahkan tubuhnya, lelah dengan aktivitas yang dilaluinya seharian. Bima langsung bisa terlelap menuju alam mimpi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Bima tersentak terbangun. Badannya tidak bisa digerakkan, tubuhnya kaku namun matanya benar-benar terbuka lebar. Yang lebih mengagetkan lagi, dia melihat ada sosok hitam kurus yang sedang jongkok berada tepat di sisi badannya. Satu tangan panjangnya memegangi bagian bawah, satu tangannya memegangi bagian atas tubuh Bima. Bentuk makhluk itu tinggi besar dengan warna kulit hitam legam, kuping yang runcing dan memiliki mata merah menyala. Takut dengan apa yang dia lihat, Bima seketika memejamkan mata. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak, nafasnya memburu dan hanya doa yang bisa dia ucapkan dalam hati. Teriak pun dia tidak bisa, mulutnya benar-benar terkunci hingga dalam sekali sentakan akhirnya Bima bisa bergerak. Nafasnya masih memburu, tubuhnya basah oleh keringat. Astagfirullah, astagfirullah, apa itu tadi? Bima masih ketakutan dengan apa yang dia lihat barusan. Jelas tadi bukan mimpi, sosok itu benar-benar nyata. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kembali dia membaringkan badannya. Bayangan-bayangan sosok tadi masih tertera jelas dalam ingatannya. Kembali tidurnya merasa tidak nyaman. Dia memimpikan sesuatu yang aneh, bertemu dengan kakek-kakek yang bisa terbang, manusia setengah hewan dan yang lainnya. Paginya dia terbangun dengan badannya cukup keras. Sejenak dia ingin bangun untuk bisa pergi sekolah. Namun baru saja dia beranjak, kepalanya begitu berputar hingga dia menabrak kursi dan terjatuh. Astagfirullah, kamu kenapa Bim? Badan kamu panas banget. Ucap Budeyanti yang mencoba membangunkan Bima untuk kembali ke tempat tidur. Gak tahu Bude, tiba-tiba badan Bima gak enak rasanya. Buat berdiri pusing. Seketika Bima muntah, tetapi yang keluar hanya cairan bening. Melihat itu semua, Budeyanti segera memanggil suaminya. Kita ke dokter sekarang, ucap Pade yang melihat kondisi Bima begitu pucat dan panas. Khawatir dengan ponakannya, mereka berdua lantas langsung pergi menuju rumah sakit. Sedang Bima di jok belakang hanya bisa mengerang karena badannya begitu panas. Sesekali dia membuka mata, dilihatnya sepanjang jalan banyak sekali makhluk aneh yang dia lihat. Setelah sampai di rumah sakit, keadaan Bima tidak jauh lebih baik. Dia hanya bisa menutupi matanya. Baru kali ini dia melihat begitu banyak hal-hal di luar nalar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini semua halusinasi? Setelah masuk UGD, Bima langsung mendapatkan perawatan. Beberapa kali suster keluar membawa beberapa barang seperti infus dan yang lainnya. Bagaimana kondisi Bima, dok? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bima hanya kecapean. Untuk sementara bisa dirawat jalan dan tidak boleh terlalu banyak pikiran ya. Salah satu dokter memeriksa Bima, namun tetap Bima harus menghabiskan 1 kantong infus sebelum diperbolehkan pulang. Seharian dia tidak berani membuka mata, bahkan ketika diajak bicara oleh budenya. Pak Ade di mana, Bude? Lagi beli makan, Bim. Kamu kenapa masih merem gitu? Pusing? Iya, Bude. Tiap matanya dibuka seperti melayang-layang. Itu Pak Ade udah balik. Abis ini Bude pulang dulu ya. Kasihan kakakmu kalau di rumah tidak ada orang. Iya Bude, maaf merepotkan. Pak Ade, ada yang mau Bima ceritakan? Ujar Bima setelah budenya pergi meninggalkan mereka berdua. Bima langsung menceritakan kejadiannya dia alami. Dia yakin Pak Ade akan lebih bisa dengan bijak menerima apa yang Bima ceritakan. Serius kamu, Bim? Bener Pak Ade, bahkan saat ini entah kenapa aku bisa melihat mereka. Pak Dewawan sejenak berpikir. Prihatin dengan apa yang terjadi dengan keponakannya, segera dia membuka handphone dan keluar ruangan untuk menghubungi seseorang. Kembali Bima memejamkan matanya. Selang beberapa menit terdengar tirai disibakan dan seseorang berjalan menuju kamar Bima. Mengira itu Pak Ade-nya, Bima segera membuka mata untuk meminta segera pulang. Tetapi betapa terkejutnya dia. Yang dia lihat adalah sosok lelaki dengan muka hancur, penuh darah. Lehernya patah dan matanya hampir keluar. Seketika Bima teriak dengan kencang. Buru-buru suster yang ada di sana mendatangi Bima yang histeris sambil menunjuk-nunjuk sosok yang tidak bisa mereka lihat. Bima, kamu kenapa, Bim? Mau pulang, Pak De. Sekarang Bima mau pulang. Bima histeris karena kondisi Bima yang baik-baik saja. Akhirnya setelah selesai menyelesaikan administrasi, Bima diperbolehkan untuk pulang. Kita mampir ke tempat teman Pak Ade dulu ya, Bim. Kamu kuat kan? Kuat Pak De, asal jangan ke rumah sakit. Bima masih ngeri dengan kejadian yang dia alami. Bahkan di dalam mobil pun dia masih sering memejamkan matanya. Entah sudah berapa lama mereka mengendarai mobil dan menembus jalanan, hingga terasa mobil yang mereka tumpangi mulai melambat. Pak Ade sudah menghentikan dan memarkirkan mobil di salah satu rumah yang cukup modern dan megah. Terlihat lelaki parubaya sudah menunggu mereka di teras rumah. Assalamualaikum, Rip. Waalaikumsalam, silakan duduk kalian. Kulihat suasana rumahnya begitu sejuk. Ada beberapa sosok yang sedang berdiri mengawasi mereka, tapi bentuknya sama saja dengan manusia. Bahkan Bima berpikir itu adalah manusia biasa, sampai salah satu dari mereka berjalan menembus dinding. Dia tak apa, nak? Tidak, Pak, maaf. Jadi ini keponakanku, Rif. Semalam dia, ya memang ada sesuatu yang unik dari anak ini, Wan. Dan aku sendiri tidak bisa menutup mata batin yang sudah terbuka. Sosok yang dia temui itu salah satu penjaga dari keluarganya. Dan memang itu sudah menjadi perjanjian dari leluhurnya dengan sosok tersebut. Perjanjian? Ya, leluhurnya punya perjanjian bahwa dia harus menjaga anak turunannya hingga yang terakhir. Jadi apa yang Bima lihat bukan halusinasi, Pak? Tidak. Itu adalah penghuni dari alam lain. Memang butuh waktu untuk kamu bisa terbiasa dan mengendalikan itu semua. Jadi tidak masalah dengan semua ini, Rif? Sebentar. Gimana kondisi kamu, Bim? Masih sakit? Udah mendingan, Pak De. Tidak sepusing tadi. Justru ketika masuk ke rumah ini rasanya badan Bima jadi enteng. Beberapa menit sudah Pak Arif masuk ke dalam rumah hingga terdengar pintu yang terbuka. Kali ini dia membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat dan 1 gelas air putih. Mas Bima minum air ini dulu ya, nanti biar badannya segeran.
Sejenak Bima melihat ke arah Pak Ade meminta persetujuan. Setelah mendapatkan dengan anggukan, barulah Bima meminum air tersebut. Benar saja, setelah meminumnya badan Bima berkeringat hebat, tubuhnya terasa ringan dan pusingnya menghilang. Sungguh ajaib. Apa ini, Pak? Kenapa memangnya Mas Bima? Badan Bima jadi segeran. Sekarang hidup kamu akan berubah, Mas. Apa yang kamu lihat saat ini memang nyata. Apa tidak bisa disembuhkan, Pak? Itu bukan penyakit, semua sudah menjadi jalanmu. Akhirnya karena sore sudah menjelang, mereka pamit untuk pulang. Bima sedikit lebih tenang daripada tadi sebelum bertemu dengan Pak Arif. Mungkin memang ini akan menjadi cerita baru dalam kehidupannya. Kembali malam datang, tadi kedua orang tuanya menghubungi Bima untuk memastikan keadaannya. Namun karena Bima pintar berkilah, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum pulang menjemput Bima. Terdengar suara siutan dari sisi kiri Bima. Dia tahu itu bukan manusia. Bima masih merasa takut dengan apa yang akan dia lihat. Tidak mau memperdulikan itu semua, akhirnya Bima kembali berjalan menuju kamarnya. Di kamar pun Bima merasa tidak tenang. Banyak pikiran buruk yang hilir mudik di kepalanya ketika dia memejamkan matanya. Sedang ketika dia membuka mata, justru yang didapatinya tidak kalah seram. Terdengar suara lirih wanita memanggilnya. Tidak mau menghiraukan itu semua, Bima mencoba untuk tetap memejamkan matanya. Kini bau harum bunga melati justru malah muncul entah dari mana. Mencoba memberanikan diri, yang membuka matanya sedikit. Terlihat di sudut kamarnya sosok wanita berdiri dengan baju biru mirip daster yang sudah lusuh. Kepalanya menghadap ke bawah, tertutup oleh rambut panjang yang basah oleh air. Astagfirullah, kenapa jadi seperti ini? Apa salahku? Sekali lagi Bima mencoba untuk membuka matanya. Untungnya sosok tersebut sudah hilang. Namun bau dari bunga melati masih menguar di sekitar kamarnya. Bima masih merasa ketakutan, bahkan untuk bergerak pun dia tidak berani. Dalam pikirannya hal-hal buruk bermunculan. Bagaimana jika ternyata mereka ada di kolong tempat tidur? Bagaimana kalau ternyata mereka ada di sebelahku? Kuatkan dirimu, Bima. Terdengar jelas suara laki-laki serak yang entah berasal dari mana. Sejenak Bima kembali membuka matanya. Tidak ada seorang pun di sana kecuali Bima. Suara detak jam dinding terdengar semakin kencang, menandakan kalau malam sudah kian larut. Suara hingar-bingar yang dari tadi Bima dengar semakin kencang di telinganya. Tidak berani menengok ke arah jendela, tetapi Bima penasaran dengan suara seorang laki-laki yang dia dengar dengan jelas. Kalau memang harus begini, aku harus terbiasa. Dia tahu bahwa dia hanya harus terbiasa melihat sosok-sosok tersebut. Memberanikan diri untuk melihat ke jendela. Sedikit ia sibahkan tirai yang persis berada di sebelah tempat tidurnya. Ternyata perbuatan yang dia lakukan merupakan keputusan yang salah. Baru saja dia membuka sedikit gorden, sosok wanita itu sudah menampakkan lagi, dan kali ini tepat jelas beradu muka dengan Bima. Kulitnya pucat, matanya merah, sebagian wajahnya hancur bagai korban kecelakaan. Bima. Sekali lagi suara wanita itu memanggil nama Bima. Pelan dia mencoba untuk menutup tirai itu kembali dan bermaksud untuk kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun saat kembali menoleh, justru kali ini Bima dikagetkan dengan sosok yang semalam dia temui. Dengan posisi jongkok yang sama persis seperti kemarin malam, Bima sama sekali tidak bisa bergerak. Sosok tersebut begitu mengerikan baginya. Terlebih ketika dia tersenyum, terlihat giginya yang runcing bagai mata gergaji yang tajam. Bima, sudah waktunya. Terdengar suara yang bersumber dari makhluk tersebut. Dia masih menyeringai menyeramkan. Namun jelas suara itu muncul dari mulut makhluk tersebut. Siapa kamu? Dia lupa dengan semua penampakan yang dilihatnya seharian ini. Sosok yang ada di depannya benar-benar membuat Bima begitu merasa kecil. Belum waktunya kamu tahu siapa aku. Kuatkan mentalmu, Bima. Ingat, Bima, ini baru permulaanmu.
Bima yang masih syok dengan kejadian barusan hanya bisa terengah-engah dan kembali meringkuk di atas kasur miliknya. Tidak menyangka hanya dalam kurun waktu 24 jam dunianya sudah berubah 180 derajat. Bagaimana aku bisa melalui semua ini? Batinnya yang kini malah dibarengi dengan lelehan air mata yang keluar dari mata kecil miliknya. Subuh sudah berkumandang, semalaman Bima tidak bisa memejamkan matanya. Suara berisik yang timbul dari luar kamarnya membuat dia tidak bisa sedikit pun memejamkan mata. Walau tidak ada lagi sosok yang muncul, tapi tetap sama saja kalau seperti ini dia tetap merasa terganggu dengan semua itu. Pagi sudah benar-benar datang, terlihat sinar matahari yang menembus celah-celah jendela yang berada di kamar Bima. Bima, bangun nak, sarapan dulu. Iya Bude, sebentar. Sini Bim, gimana kondisi kamu? Udah sehat? Ucap Mbak Maya yang baru saja pulang dari kegiatan study tour di sekolahnya. Udah Mbak, udah enakan. Bima sudah duduk di depan Mbak Maya. Kali ini pandangannya jatuh ke arah samping sepupunya tersebut. Ada sosok wanita Jawa yang tersenyum simpul melihat ke arah Bima. Entah siapa, saat ini tidak mau tahu dan melanjutkan sarapannya. Bim, kalau nanti kamu udah sehat, ikut Mbak aja yuk. Kemana Mbak? Ya jalan-jalan aja biar kamu segeran juga. Menanggapi itu semua, Bima hanya mengangguk dan tersenyum. Sedangkan sedari tadi sosok wanita Jawa itu terus memperhatikan Bima dengan senyum yang mengerikan. Kamu baru sampai semalam loh Mai. Istirahat dulu, lagian Bima juga masih kelihatan belum fit. Pade udah berangkat ya Bude? Iya, tadi udah berangkat pagi-pagi, katanya ada meeting pagi. Jadi mesti datang lebih awal. Setelah selesai sarapan dan membersihkan piring-piring kotor, Bima kembali lagi ke kamar. Kali ini Mbak Maya mengekorinya. Kamu kenapa Bim? Mbak lihat kamu kayak banyak pikiran. Sini cerita sama Mbak. Bima kembali melihat sosok yang ada di belakang Mbak Maya, tapi kali ini berbeda. Sosok tersebut hanya berdiri di depan pintu kamar yang Bima tempati. Serius kamu Bim? Mbak Maya kaget dengan apa yang sudah Bima ceritakan. Semua dari awal hingga kejadian semalam Bima ceritakan secara mendetail. Dan siang hari pun kamu masih bisa melihat mereka. Terus kamu gimana? Nggak tahu Mbak. Ya kalau harus seperti ini terus ya mau nggak mau harus dijalanin Mbak. Tapi sekarang aku masih takut untuk keluar rumah. Bahkan untuk ke kamar mandi aku harus benar-benar mengumpulkan keberanian. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Kalau ada apa-apa langsung panggil Mbak aja ya. Iya Mbak. Bima merebahkan badannya. Memang intensitas mereka di siang hari tidak sebanyak waktu malam hari. Bima tidak tahu kenapa. Yang terpenting saat ini dia bisa memejamkan mata untuk mengganti tidurnya yang terganggu di malam hari. Seminggu sudah Bima tinggal di tempat Bude Yanti. Dia mulai terbiasa dengan apa yang dia lihat. Walau kadang Bima masih merasa kaget jika tiba-tiba ada sosok yang muncul di hadapannya. 3 hari setelah Bima sakit, dia memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Kondisinya terbilang sudah sehat. Yakin kamu udah sehat Bim? Iya Pak De. Udah 3 hari Bima tidak masuk sekolah. Ya sudah, nanti kamu bareng sama Pak De sama Mbak Maya sekalian. Gak usah naik angkot. Bima naik angkot aja Bude. Kan arah sekolah Bima dan Mbak Maya beda. Karena memang Bima bersikuku dan tidak mau diantar, Bude dan Pak De hanya bisa mengiyakan. Terlebih memang sifat Bima yang seperti itu. Dipaksa pun pasti dia tidak akan mau. Sedangkan Mbak Maya sedari tadi tidak ikut pembicaraan mereka. Dia masih sibuk dengan makanan dan handphone yang dimainkannya. Bima berangkat dulu ya Bude. Hati-hati Bim, nanti siang aku jemput kamu ya. Hiruk pikuk kendaraan terlihat ramai. Bima berdiri di samping jalan yang banyak didominasi oleh pelajar. Beberapa sudah rapi dengan atribut sekolah menunggu angkot untuk mengantarkan mereka.
Beberapa lagi masih duduk santai sambil merokok di pinggir jalan. Beberapa kali angkot berhenti di depan Bima, tapi semuanya penuh. Malas berdesak-desakan, Bima memutuskan untuk kembali menunggu. Terdengar suara klakson mobil yang sudah berumur mendekati Bima yang berdiri di pinggir jalan. Manggisan? Penuh gitu, Pak. Bima melihat di dalam sudah penuh dengan orang. Jam sudah menunjukkan pukul 6.30. Kalau dia menunggu angkot lagi bisa dipastikan akan telat. Berdesak-desakan akhirnya Bima naik dan duduk di sebelah kernet. 10 menit berlalu. Harusnya sebentar lagi dia sampai di jalan masuk ke sekolahnya. Masih sisa 15 menit untuk berjalan menuju ke sana. Sialnya tidak ada angkot yang langsung turun persis ke depan sekolah. Alhasil Bima masih harus berjalan 300 meter menuju gerbang sekolahnya. Gerbang sekolah dengan tulisan Pemuda Bangsa sudah terlihat. Tampak bangunan yang tinggi menjulang dengan barisan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Kamu, cepat! Gerbangnya mau saya tutup. Teriak satpam yang sering dipanggil Pak Ogi. Berlari Bima segera masuk ke dalam kompleks sekolah. Sadar bahwa ini pertama kalinya Bima keluar rumah, dia harus siap dengan segala sesuatu yang akan ditemuinya. Perasaan ngeri sebenarnya sudah menggerayangi batin Bima, apalagi rumor yang beredar bahwa sekolahnya merupakan sekolah tua dengan banyak cerita-cerita seram di dalamnya. Menghela nafas, Bima melangkah menuju kelasnya. Beberapa kali dia melihat sosok yang duduk di atas pohon. Suara cekikikan mereka sebenarnya mengganggu pendengaran Bima, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak memperhatikan itu semua. Bengong aja, udah sehat. Udah, Pan. Panji sendiri tidak heran dengan kelakuan Bima. Sudah sedari SMP dia berteman dengannya. Jadi tidak ada sakit hati yang muncul saat sifat dingin temannya itu muncul. Setibanya di kelas, mereka segera mencari tempat duduk yang nyaman. Di ujung dekat tembok agak ke belakang. Memang pengaturan tempat duduk di sekolahnya tidak dibuat permanen. Siapa cepat mereka yang dapat. Kenapa, Bim? Ada anak baru ya, Ji? Kagak ada. Gimana emang? Itu? Halu kamu, gak ada orang di sana. Panji bingung dengan perkataan temannya. Tersadar Bima langsung menoleh ke depan. Sosok yang dilihatnya terlihat seperti murid biasa, walaupun seragamnya berbeda dengan apa yang Bima pakai. Tidak mau berinteraksi di hari pertamanya, Bima meminta Panji untuk menemaninya membeli minum di kantin sekolah. Udah tinggal 5 menit, abis ini pelajaran si Parjo. Males nanti dihukum. Karena malas jika harus keluar sendiri, Bima mengurungkan niatnya. Kembali Bima menoleh ke arah siswa tersebut, namun kali ini dia juga menoleh ke arah Bima, seolah dia tahu kalau Bima sedang memperhatikannya. Bel istirahat berdering, suasana riuh terdengar dari berbagai arah. Lapar? Makan yuk. Duluan Gi, ntar aku nyusul. Bima masih membereskan buku-bukunya. Dilihatnya suasana kelas sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang. Kamu bisa melihatku. Terkaget Bima melihat sosok siswa tersebut sudah berada di depannya. Rambutnya yang coklat dengan kulit seputih susu. Tidak mau menghiraukan sosok tersebut, Bima segera beranjak menuju kantin. Aku tahu kamu melihatku. Sudah lama aku perhatikan ada yang berbeda denganmu. Bim, sini! Panji berteriak berada di salah satu bangku di bawah pohon Tanjung. Ia terhenti, mendapati dorongan kuat untuk melihat ke arah atas pohon tersebut. Ada satu sosok. Lehernya panjang, matanya terlihat besar berwarna kuning, sedang di kepalanya ada tanduk mirip sekali dengan kambing. Jangan ke situ dia, Jail. Jail gimana? Sosok itu sering merasuki orang-orang yang ada di sini. Tidak mau mengambil resiko, Bima meminta Panji untuk menemuinya. Di sana lebih adem, Bim, malah milih yang panas gini. Udah di sini aja. Kamu ngapain sih, Bim? Dari tadi kuperhatikan aneh banget. Nggak apa-apa. Kuceritain pun kamu nggak bakal percaya. Jadi kamu sudah tidak pura-pura lagi tidak melihatku. Pergilah.
Pergi kemana nih, Bim? Enggak, lagi nyanyi aku. Aneh kamu. Bel sudah berbunyi yang menandakan jam sekolah sudah berakhir. Gemuruh suara siswa yang beranjak meninggalkan sekolah mulai terdengar riuh di telinga Bima. Dia tidak langsung beranjak, dia menunggu sejenak agar kondisi koridor sekolah tidak terlalu ramai. Terasa getar handphone dari saku Bima. Setelah ia buka, ternyata pesan dari Mbak Maya mengabarkan kalau 15 menit lagi dia akan sampai. Suasana di dalam kelas sudah sepi kali ini. Panji dari tadi sudah pulang. Pergilah. Bima jengah dengan kehadiran sosok anak laki-laki yang dari tadi mengikutinya. Tidak bergerak, dia hanya menampilkan senyum yang membuat bulu Roma berdiri. Tidak mau berlama-lama sendiri dengan makhluk itu, segera Bima beranjak untuk menemui sepupunya. Lama banget, Bim. Tadi ke toilet sebentar, Mbak. Ayo, ikut Mbak jalan-jalan. Kali ini Mbak Maya membawanya ke sebuah kafe. Sini aja, Bim. Mbak Maya menarik tangan Bima untuk mengikutinya di salah satu bangku yang masih kosong di ujung ruangan. Jadi kamu masih bisa lihat mereka, Bim? Masih, Mbak. Kenapa? Aku mau tanya sama kamu. Semenjak kepulanganku kemarin, aku selalu merasa diawasi. Diawasi gimana, Mbak? Ya, tiap kali aku sendirian, aku selalu merasa sedang diawasi seseorang. Aku nggak lihat apa-apa, Mbak. Yakin kamu, Bim? Syukurlah, mungkin aku yang terlalu parno. Udah beberapa malam ini aku bermimpi diajak pergi oleh wanita, tapi aku sama sekali tidak bisa melihat wajah dari wanita itu, Bim. Bima yang mendengarkan penjelasan sepupunya merasa ada yang aneh. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin mimpi yang sama bisa terjadi berulang kali, tapi dia sendiri juga tidak bisa menafsirkan arti dari mimpi yang dialami oleh Mbak Maya. Semilir angin lembut tiba-tiba menerpa bagian belakang leher Bima. Seketika bulu kuduknya meremang. Bocah iki duitku. Terdengar suara wanita yang tidak berwujud. Selingkuhan mencari sumber suara, tapi tidak didapati seorang pun di dekat mereka. Siapa sebenarnya wanita itu? Bima teringat dengan sosok wanita berkebaya hitam yang dia lihat di hari pertama bertemu dengan Mbak Maya. Sepulangnya dari kafe tidak ada kejadian yang aneh, semua terlihat normal. Hanya kali ini Bima merasakan kalau ada sesuatu yang berbeda dengan Mbak Maya. Terlihat seperti ada kabut tipis berwarna gelap yang muncul tepat di atas kepalanya. Bingung harus berbuat apa, Bima sekali lagi memutuskan untuk diam dan tidak menceritakan hal tersebut. Kamu gak apa-apa, Bim? Wajah kamu pucat banget. Enggak, Mbak, cuma sedikit pusing. Setibanya di rumah Bude, kepala Bima masih terasa pusing, ditambah kali ini rasa mual mulai dirasakannya. Mbak, aku langsung istirahat ya. Gak makan dulu, Bim? Mbak Maya sudah duduk di meja makan. Bima menggeleng kembali menuju kamar. Ingin sekali rasanya dia merebahkan tubuhnya. Kepalanya begitu pusing dan perutnya serasa diaduk-aduk. Lambat laun Bima merasakan ada sentakan kecil di kepalanya. Ada tarikan-tarikan seperti rambutnya sedang dicabuti. Membuka mata, disadarinya tidak ada seorang pun di kamar itu kecuali dirinya sendiri. Namun anehnya, setelah beberapa saat rasa pusing di kepalanya mulai hilang. Badannya yang dari tadi merasa berat mulai terasa ringan, hingga matanya terpejam. Sini, Le. Ucap lelaki renta di depan gubuk yang belum pernah Bima lihat sama sekali. Ia ragu, tapi tanpa bisa dikomando tubuhnya perlahan mendekat ke arah kakek tersebut. Maaf, kakek siapa? Saya di mana? Saat ini dirinya duduk di salah satu amben di depan gubuk. Di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Langit terlihat gelap seperti mendung atau maghrib yang sudah mulai menjelang. Tersenyum kakek itu menepuk-nepuk dipan meminta agar Bima duduk di sebelahnya. Kenapa, Cak Bagus? Sudah kesini? Bima yang masih bingung dengan apa yang sedang terjadi mengikuti nalurinya dan duduk di sebelah kakek-kakek tersebut.
Dari dekat kakek itu memiliki raut wajah yang sendu tetapi berwibawa. Senyumnya begitu menenteramkan, bahkan selama beberapa saat Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang kakek. Wis, gak usah sumelang. Aku tahu kamu bakal kuat menerima ini semua. Yang terlihat bagus belum tentu bagus. Yang terlihat jelek belum tentu jelek. Ngapunten, Mbah. Bima tidak mengerti maksud dari kalimat yang diucapkan oleh laki-laki di depannya. Tersenyum si kakek beranjak. Kali ini Bima ditinggalkan sendirian di depan gubuk tersebut. Dilihat lagi suasana begitu mencekam. Banyak sekali sosok-sosok yang mengintip di balik pohon-pohon besar yang ada di sekelilingnya. Beberapa saat Bima terdiam mematung. Dia tidak berani menggerakkan badannya sesenti pun. Di mana ini? Ia berulang kali mengucapkan kalimat tersebut, ingin rasanya segera beranjak dan mencari jalan keluar. Tapi suasana di sini begitu mengerikan, bahkan dia sendiri tidak tahu harus kemana. Wis, kabeh wis sono titi wancine. Ayo aku antar pulang. Terbangun, Bima kaget dengan apa yang barusan dia mimpikan, begitu nyata. Terengah dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 17:30 sore. Yang memang sebentar lagi maghrib akan tiba. Segera dia bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Badannya basah dan lengket dengan keringat. Ketika dia melewati ruangan keluarga, dilihatnya Mbak Maya sedang duduk menonton TV. Dilihatnya sosok wanita kebaya itu sekarang mulai mengelusi rambut Mbak Maya dengan lembut. Melihat kejanggalan itu, sejenak ingin Bima memberitahukan semua yang dia lihat. Tapi seringai dari sosok itu benar-benar membuat mental Bima jatuh dan tidak berani menatapnya. Maghrib sudah berkumandang, malam mulai datang dengan suara serangga yang mulai bersahutan. Suasana rumah itu begitu tidak enak, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bude dan Pak Ade juga pergi dari sore dan belum pulang. Kita pesan makan aja ya, Bim. Iya, Mbak. Bude sama Pak Ade kemana? Tidak bertanya lebih lanjut, Bima kembali duduk di sebelah Mbak Maya. Terasa begitu tidak nyaman. Dari tadi bulu kuduknya meremang. Sesekali dia melirik ke sosok yang ada di belakang Mbak Maya yang masih terus mengusap-usap kepalanya. Ada apa ini sebenarnya? Seolah tahu apa yang Bima batin, sosok tersebut kali ini berjalan menuju Bima. Anak ini harus ikut aku. Kamu pakai parfum melati, Bim? Enggak, Mbak. Kirain Mbak Maya yang pakai. Kok bau melati sih? Gak ada hantu lewat kan, Bim? Enggak, Mbak. Gak ada apa-apa. Gendiswari. Gendiswari. Bima bingung, namun ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sosok wanita berkebaya hitam itu langsung menoleh. Raut wajahnya marah dan menampilkan seringai yang menakutkan. Bocah kemarin sore tidak usah ikut campur. Kaget Bima hanya menundukkan kepalanya. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa itu Gendiswari? Kenapa sosok tersebut tiba-tiba marah padanya? Sekali lagi batin Bima bergejolak. Tidak sampai di situ kali ini, sosok wanita berkebaya itu justru menampilkan wajah yang begitu seram. Separuh dari wajahnya hancur, terlihat belatung menggeliat di setiap lubang-lubang kecil di setiap senti wajahnya. Astagfirullah. Mbak Maya yang melihat Bima tahu kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tetap saja ketika ditanya, Bima hanya menjawab tidak ada apa-apa. Malam kian larut, Pak Ade dan Bude sudah pulang. Semua penghuni rumah sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Bima masih termenung memikirkan kejadian sore tadi. Dari mimpinya yang aneh sampai dengan nama Gendiswari. Apa arti dari Gendiswari sampai sosok yang mengikuti Mbak Maya marah? Sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Suaranya sungguh memilukan dan membuat bulu kuduk merinding. Penasaran dengan sumber suara,
Bima bangkit untuk mengecek siapa yang malam-malam seperti ini menyinden. Dibukanya pintu kamar, semua lampu sudah dimatikan. Tapi ada satu orang yang terlihat sedang duduk di sofa depan TV. Ya, pandangannya tidak salah, itu sosok Mbak Maya. Sejak kapan dia bisa nyinden? Bima heran dengan apa yang dia lihat. Bima mencoba mendekati sosok tersebut. Masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mbak Mai? Tidak ada sautan, masih saja dia menyinden dengan alunan nada yang menyeramkan. Semakin penasaran dibuatnya, Bima kembali berjalan menuju sepupunya. Mbak Mai? Iya, kenapa Bim? Mbak Maya tersenyum, tapi senyumannya bukan seperti Mbak Maya begitu dingin dan menyeramkan. Tadi Mbak Maya yang nyinden. Masih tersenyum, dia kembali menoleh ke depan dan mulai menyinden lagi. Sedang Bimo yang kebingungan dengan sikap sepupunya itu berniat untuk kembali ke kamarnya. Dan baru saja saat dia berbalik, "Wes tak omong itu, Cah. Jangan ikut campur apa yang bukan urusanmu." Terkesiap, Bima kembali menoleh, tapi kali ini sosok Mbak Maya sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam. Seringai di wajahnya begitu menakutkan, matanya penuh dengan dendam dan ancaman. Raut wajah kemarahan muncul di setiap guratan wajahnya. Seketika Bima gemetar, tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Keberanian yang dia dapatkan sudah hilang entah kemana. Sosok tersebut kini sudah berdiri. "Aku ngerti kue sopo, tapi aku tidak akan melepas anak perempuan itu." Tersadar, Bima berlari menuju pintu kamarnya. Suara tawa wanita itu terdengar jelas di telinganya. Terengah, Bima sudah duduk di atas dipan miliknya. Ikut campur apa? Kalut dengan kejadian yang baru saja terjadi, Bima berharap ada seseorang yang menemaninya malam ini. Matanya tidak mau terpejam, suara sinden itu masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Ketukan demi ketukan ia dengar dari arah pintu kamarnya. Berkali-kali namanya dipanggil. Bima tidak berani membuka mata dan terus berdoa berharap malam segera beranjak. Kali ini Bima menyerah dengan keadaan. Dia menangis dalam diam, rindu dengan kedua orang tuanya. Malam ini dia begitu takut dengan apa yang dia lihat. Sosok tersebut memang tidak mengerikan, seperti sosok yang penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Tapi aura intimidasi yang kuat entah kenapa Bima rasakan. Ketakutan yang menjalar di batinnya membuat dia tidak berani melakukan apa-apa. "Mbak Maya di mana, Bude?" "Mbak Maya katanya nggak enak badan, Bim." "Kamu sehat, Bim?" Karena terlihat wajah Bima yang kusut, ia hanya mengangguk, tidak mau menambah beban pikiran budenya. Segera Bima beranjak pamit ingin melihat kondisi dari sepupunya. Mbak Mai?" "Masuk aja, Bim." Terlihat Mbak Maya sedang meringkuk di dalam selimut. Semerbak bau bunga melati juga tercium di setiap sudut kamar itu, mirip dengan bau yang muncul kemarin malam. "Sakit, Mbak?" "Iya, Bim, cuma demam, kecapean mungkin." Namun berbeda dengan apa yang Bima rasakan, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan sakitnya Mbak Maya dan masih berhubungan dengan kejadian semalam yang ia alami. "Ya udah Mbak, istirahat ya." Bima berjalan menuju pintu. Dari ekor matanya jelas Bima melihat sosok wanita itu duduk di meja rias Mbak Maya. Kali ini dia sedang menyisir rambutnya dengan tangan dan bersenandung tembang Jawa yang membuat bulu kuduk meremang. Tidak tahu harus berbuat apa, Bima melanjutkan perjalanan menuju meja makan. "Pak Ade udah berangkat ya, Bude?" "Pak Ade libur hari ini, Bim. Mau antar Mbak Maya ke dokter." "Kamu nanti kalau Pak Ade sama Bude belum pulang, panasin makanannya sendiri ya." "Iya, Bude." "Ya udah, Bima berangkat dulu ya, Bude." Perjalanan menuju sekolah masih sama seperti kemarin. Banyak angkot berseliweran, tapi selalu saja penuh dengan penumpang. Bisa telat ini. Bima melihat jam, menunjukkan pukul 6:30 lebih. Benar saja, sudah 10 menit berselang.
Belum juga dia mendapatkan angkot yang menuju sekolahnya. "Pak, tunggu Pak!" Terengah-engah Bima berlari sekuat tenaga menuju gerbang sekolah. Sayangnya gerbang tersebut sudah ditutup. Beberapa guru dan Pak Ogi sudah menanti mereka. "Udah jam berapa ini?" Ada 8 murid kali ini yang terlambat, tentu saja seperti sekolah-sekolah lainnya. Murid-murid yang terlambat pasti akan mendapatkan hukuman, baik secara langsung seperti push up atau membersihkan area sekolah. Kali ini ada sedikit yang berbeda. Terlihat Panji berdiri di salah satu barisan siswa yang terkena hukuman. Biasanya dia diantar jemput oleh orang tuanya atau supirnya Pak Slamet, sehingga dia tidak pernah terlambat sekalipun. Tetapi entah kenapa ada yang berbeda pagi ini. Memang dia sengaja terlambat atau tidak, ada rasa bahagia yang muncul dari dalam diri Bima saat melihat keberadaan Panji. Wah, kita memang jodoh ya, Bim. Kalian itu udah telat masih bisa bercanda. Hukuman yang pas buat kalian itu yang tidak tertib, bersihin toilet gedung 2 di lantai dasar. Tidak melihat penolakan yang diberikan oleh Bima dan Panji, guru tersebut malah melenggang pergi saat sudah selesai mengabsen dan memberikan hukuman pagi tiap-tiap siswa. Dirasa percuma untuk komplain, beriringan mereka berdua berjalan menuju toilet gedung 2. Kamu tahu nggak, Bim? Toilet gedung 2 itu jarang dipakai, pasti kotor. Udah kerjain aja, nggak usah berisik. Sesampainya di sana, Bima sedikit ragu. Terlihat bangunan toilet itu sungguh mengerikan dengan bayangan-bayangan pohon tanjung yang lebat. Apa yang ada di dalamnya? Kenapa, Bim? Ayo buruan. Kamu ngepel aja, Bim. Aku nanti yang sikat kamar mandinya. Panji bersikap sok baik, namun ternyata ada udang di balik batu. Dia meminta Bima mengepel agar supaya pekerjaannya selesai terlebih dahulu. Sedangkan Bima dari tadi menguatkan mental berusaha setenang mungkin jika dia harus melihat demit yang menunggu tempat tersebut. Sudah beberapa waktu mereka berdua menggosok dan mengepel lantai kamar mandi. Beberapa kali pula Bima melihat ada tangan yang hilang muncul dari balik bak kamar mandi seolah sedang bercanda dengan adanya kehadiran Bima dan Panji. Mencoba tidak menghiraukan dan mengusir rasa takut, Bima mulai bersenandung untuk mengusir kegelisahannya. Bim, ngapain nyanyi-nyanyi, Pak Mali? Jangan nyanyi di toilet. Berisik kamu, Ji. Terusin aja pekerjaannya biar cepat kelar. Demi apapun ke depan aku tidak akan pernah menggunakan toilet ini. Bim, suara kamu kok double ya? Ah, salah dengar kali kamu. Tuh, double, Bim. Panji terdiam dan mendengarkan dengan cermat. Kemudian dia mencoba berbicara. Siapa tahu memang ada gaung di toilet itu, tapi tidak ada gaung yang muncul dari sisi manapun. Heran, Panji memandang Bima dengan tatapan penuh makna. Ji, ayo. Kenapa sih? Ke kantin aja, ngapain kita lama-lama di sini? Mereka berdua berjalan menuju kantin sekolah. Untungnya banyak siswa yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Yang beberapa dari mereka masih menggunakan pakaian OSIS, jadi tidak ada yang menyadari kalau Bima dan Panji sedang menjalani masa hukuman. Jangan di situ, sini aja. Kenapa sih? Panas, Bim, di sini. Kamu itu lama-lama aneh, Bim. Kenapa sih? Nanti aku ceritain, jangan di bawah pohon itu. Panji merasa aneh dengan sikap Bima. Dari kemarin Panji berniat untuk mencecar Bima setelah ini. Jadi kenapa dari kemarin kamu kelihatan aneh, Bim? Bima tidak menjawab pertanyaan Panji. Ada jeda beberapa saat, tidak ada percakapan yang muncul. Bima masih mempertimbangkan untuk berbicara atau tidak kepada sahabatnya itu. Hingga dia menghela nafas, kemudian Bima menceritakan kembali apa yang sudah dilaluinya beberapa hari ini. Serius kamu? Bener kan? Pasti kamu juga nggak bakal percaya. Bukan nggak percaya, Bim. Tapi kan semua yang kamu bicarakan itu di luar logika. Panji memijat-mijat keningnya, pusing mendengarkan cerita dari temannya itu.
Tapi Panji juga percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Bima. Berbohong bukan sifat dari Bima. Dia tahu karena Panji sudah mengenal Bima dari lama. Terus sekarang kamu gimana? Nggak tahu aku, Ji. Tiap malam aku nggak pernah tidur nyenyak. Sepertinya kamu mesti cari pembimbing deh, Bim. Siapa tahu dengan adanya yang ngebimbing kamu nanti bisa jauh lebih stabil kondisi kamu. Maaf ya, aku tidak bisa memberikan solusi selain itu. Benar. Kenapa Bima tidak terpikirkan dengan hal itu? Kalau memang ini harus terjadi dengan dirinya, setidaknya dia juga harus belajar untuk mengendalikan apa yang dimilikinya saat ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang mau dan bisa mengajari Bima tentang hal supranatural seperti itu? Bel pergantian pelajaran sudah berbunyi. Bima dan Panji segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sesampainya di depan pintu, mereka berdua mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan kelas untuk mencari bangku yang masih kosong. Sialnya, bangku yang kosong berada di ujung dekat jendela, di mana Bima melihat sosok anak laki-laki yang kemarin mengikutinya sedang duduk menghuni bangku tersebut. Kenapa lagi, ayo? Kamu yang ujung ya? Iya. Namun saat Panji hendak duduk, sosok itu menghilang entah kemana. Merasa aman, Bima ikut duduk di sebelah Panji. Salah dengan apa yang dia kira, sosok hantu anak laki-laki itu sekarang justru berdiri tepat di samping Bima. Hawa yang dipancarkannya benar-benar membuat perasaannya menjadi sedih. Ngapain kamu nangis, Bim? Gak tahu aku. Bisa gila kalau gini terus aku, Ji. Ji, tukeran dong. Ngantuk aku, mau tidur. Tadi nggak mau di sini, sekarang minta tukeran. Wes, kamu itu angel, Bim. Panji marah-marah, namun tetap dia beranjak dan memberikan bangku yang dia pakai agar Bima bisa tertidur sebentar. Tidak butuh waktu lama, sumilir angin yang berhembus melewati jendela membuat Bima terlelap hanya dalam hitungan menit. Saat ini Bima sedang berdiri di sebuah bangunan, mirip sekali dengan kelasnya. Bingung, celingukan mencari Panji, tetapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya di tempat tersebut. Kamu? Bima melihat anak laki-laki yang duduk tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tidak ada jawaban. Anak laki-laki itu terus memandang tajam ke depan. Mengikuti arah pandangnya, Bima terkesiap beberapa orang sedang bergerombol. Dilihatnya beberapa sedang tertawa mencemooh, sebagian lagi terlihat melempari gadis kecil dengan kapur dari tangannya. Hentikan, sudah cukup kalian melukainya, ujarnya sambil menghentikan semua teman-temannya yang sedang memukuli bocah wanita itu. Sekarang kamu jadi pembela pribumi, William. Apa kamu juga berniat menjadi salah satu dari mereka? Tidak ada urusannya dengan itu semua. Kalian sudah keterlaluan. Pergilah, atau aku buat kakimu patah. Tidak ada yang berani menantang. Siapa yang berani dengan William, anak dari salah satu pembesar di daerah mereka. Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan mereka berdua. Siti, kamu tidak apa-apa? Tidak apa. Kamu pergilah. Nanti mereka akan semakin mempermainkanku. Baik, lain kali aku tidak akan menolongmu lagi. Adegan berganti, kali ini Bima sedang berdiri di luar kelas. Dilihatnya kedua bocah tadi sedang duduk mendiskusikan sesuatu. Begitu mencolok, si bocah laki-laki dengan kulit seputih susu, rambut berwarna coklat muda, sedang si gadis berkulit gelap dengan rambut berwarna hitam terurai. Ternyata kamu pandai juga, Siti. Siapa yang mengajarimu? Ucap William. Saat itu mereka duduk di bawah rindangnya pohon tanjung yang memang mendominasi tempat tersebut. Sesekali William mengerjapkan mata saat sinar matahari menyorot mengenai bola matanya yang berwarna biru cerah. Aku membaca dan belajar. Siti masih setia pada buku yang dia pegang. William beberapa kali berdecak kagum dengan hasil pekerjaan Siti. William? Ya? Kenapa kamu mau berteman denganku? Kenapa?
hanya karena ingin kurasa. Oh, Melihat senyum William, jantung Siti merasa berdebar. Teringat bagaimana William selalu mencoba untuk menolongnya di saat teman-temannya berbuat seenaknya, membulinya hanya karena dia seorang pribumi. Ada perasaan nyaman yang muncul saat dia dekat dengan anak tuanya itu. Memang kedua orang tua Siti bekerja untuk ayah William. Sudah puluhan tahun mereka mengabdi. Karena kesetiaan mereka, maka Siti diberikan izin untuk bisa bersekolah di sini. Adegan tiba-tiba berganti lagi. Kali ini Bima berdiri di sebuah rumah yang cukup besar. Terlihat ada beberapa orang yang sedang bertengkar. Tidak, tolong hentikan. Dia tidak bersalah. Apa istimewanya gadis ini, William? Sampai kamu membelanya setengah mati. tidak, aku hanya berteman dengannya, tolong. William sudah memohon untuk membebaskan gadis kecil yang saat ini sudah terlihat lemas. Badannya penuh dengan luka memar, beberapa darah sudah mengering. Bahkan sesekali masih terdengar rintihan kesakitan dari gadis itu. Ayah William memang terkenal dengan keangkuhan dan kekejiannya. Tidak pandang bulu, siapa yang berani dengannya pasti akan langsung mendapatkan ganjaran. Seperti saat ini, Siti sedang meringkuk kesakitan. Sudah beberapa waktu ini dia disiksa dengan keji hanya karena berinteraksi dengan anaknya William. Kamu tidak apa-apa? Siti hanya mengerang dan menggeleng. Takut dengan William, dia mencoba menghindar saat bocah laki-laki itu mencoba menolongnya. Pergilah, aku sudah cukup merasakan ini semua. Adegan berubah lagi. Terlihat kali ini riuh orang-orang di sekitar itu. Beberapa dari mereka terlihat panik dan khawatir. Bima mendekat. Kali ini yang dilihatnya Siti sudah dalam posisi menungging. Kedua tangannya terikat pada balok kayu yang membentang secara horizontal. Sudah kuberitahu untuk tidak mendekati William. Sementara Siti hanya bisa menangis dan meratap. Dilihat kali ini William hanya berusaha untuk membebaskan diri dari orang yang sedang memeganginya. Tolong, ini salahku. Jangan dia, jangan. Maafkan aku. Dengan sekali tebas, kepala bocah itu terjatuh dengan bunyi duk pelan di tanah rerumputan. Darah mengucur hebat dari leher gadis kecil tersebut, sedang William masih berteriak-teriak. Melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Bima, kamu kenapa, Bim? Bangun nih. Panji panik saat melihat Bima berteriak-teriak meminta tolong. Dilihatnya kali ini teman-temannya sudah mengelilinginya. Badannya bergetar hebat, tidak terkendali, nafasnya memburu dan masih meronta-ronta saat dipegangi oleh Panji. Seketika Bima muntah dengan hebat. Kejadian yang baru saja dia alami benar-benar terasa nyata. Tubuhnya masih gemetar hebat. Bima, kamu kenapa? Ayo bantu teman kalian, bawa ke UKS dulu. Dipapa oleh Panji dan Pak Hanif menuju UKS. Bima terlihat lemas, kakinya tidak kuat untuk melangkah. Pikirannya masih melayang dengan kejadian yang baru saja dia lihat. Saya ke ruang guru dulu, hubungi orang tua Bima. Kamu tunggu di sini ya, Bima. Pak Hanif berlalu keluar ruangan. Panji sedari tadi hanya melihat keadaan Bima. Dilihatnya mata Bima masih tidak fokus. Badannya masih gemetaran, bahkan keringat masih keluar di bagian pelipisnya. Kamu kenapa, Bim? Jauh lebih buruk, Ji. Itu seperti... Tidak seperti mimpi. Aku seperti ada di waktu kejadian itu. Kamu ngomong apaan sih, Bim? Panji kebingungan, sedang Bima masih terus menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Kejadian di mana dia melihat kepala gadis kecil itu ditebas membuat Bima benar-benar terguncang. Ini minum dulu. Bima mulai menceritakan saat dia tertidur di dalam kelas tadi. Sumpah, Bim. Terus gimana? Beneran kamu lihat sosok itu? Pak Arif. Siapa, Bim? Pak Arif, Ji. Teman dari Pak Deku. Dia orang yang bisa dengan hal-hal seperti ini. Maksudmu kamu mau bertemu dengan dia? Rumahnya di mana? Aku lupa jalan ke rumahnya. Yang aku ingat cuma masuk ke sebuah kampung.
kampung Linggono. Itu jauh Bim dari sini. Lebih baik kamu istirahat dulu. Nanti setelah kondisimu sudah baik baru kita pikirkan untuk ke sana. Seharian itu Bima hanya duduk rebahan di UKS. Sempat Pak Hanif menawarinya untuk pulang, tapi karena kondisi rumah Bude yang juga tidak ada orang, Bima memilih untuk sementara beristirahat di UKS. Dia tidak mau mengambil resiko bertemu dengan wanita berkebaya hitam itu di saat kondisinya seperti ini. Kalaupun itu mimpi, kenapa terasa nyata? Siapa William? Siapa Siti? Kenapa aku diperlihatkan kejadian naas itu? Terdengar ketukan dari arah pintu yang membuyarkan lamunan Bima. Tanpa menunggu jawaban, Panji sudah masuk dan duduk di sebelah Bima. Pulang, aku antar Bim. Aku minta jemput sama Pak Slamet. Bima mengangguk segera beranjak untuk pergi meninggalkan sekolah bersama Panji. Sesampainya di rumah Bude, rumah itu terlihat sepi. Mobil yang biasa terparkir di garasi rumah juga tidak ada. Belum pulang ya? Bima mengecek jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awalnya memang Bima merasa was-was untuk masuk ke dalam rumah, takut jika harus bertemu dengan sosok wanita itu lagi. Tapi badannya begitu lelah dan ingin segera direbahkan. Memantapkan diri, Bima akhirnya mengambil kunci yang ada di pot dan membuka pintu rumah tersebut. Baru selangkah dia masuk ke dalam rumah, semerbak bau bunga melati sudah masuk ke dalam indera penciumannya. Sempat ragu untuk melangkah lebih jauh, tapi badannya benar-benar terasa letih. Ingin sekali dia merebahkan diri di atas kasur yang empuk. Nekat Bima melangkah masuk. Buru-buru dia pergi ke kamar mandi tanpa menengok kanan kiri. Bahkan saat melewati kamar Mbak Maya yang sedikit terbuka, dia memilih untuk mempercepat langkahnya. Dia tahu ada sosok wanita di dalam kamar tersebut. Terengah dia sudah berada di dalam kamarnya. Dia selalu merasa aman di sini, seolah ada perlindungan yang tidak terlihat yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam kamarnya itu. Bim, Bima, kamu udah pulang Bim? Lega karena ada orang lain di dalam rumah ini, Bima sedikit merasa rileks. Iya Bude, ini baru aja datang. Ya udah makan dulu Bim. Tidak enak jika harus diminta 2 kali. Bima beranjak menuju meja makan. Budenya sudah duduk di sana dengan raut wajah datar. Mbak Maya sama Pak Ade kemana Bude? Lagi keluar, bentar lagi pulang kok. Kamu makan dulu. Ada yang aneh, budenya jarang sekali senyum-senyum sendiri melihat Bima, seolah tatapannya kosong. Lagi pula sejak kapan Bude suka menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri? Iya Bude, Bima masih kenyang. Terasa HP yang ada di kantung Bima bergetar. Didengarnya Bude kali ini dia sedang bersenandung lirih dengan bahasa yang tidak Bima pahami. Penasaran siapa yang mengirimnya pesan, segera Bima membuka HP tersebut. Bim, Bude sama yang lain pulang agak sore. Makanan sudah Bude siapkan, kamu makan dulu aja. Kalau budenya sedang pergi, siapa yang ada di depan Bima saat ini? Perlahan Bima mengangkat kepalanya. Betapa kagetnya dia, sosok Bude sudah berubah menjadi wanita berkebaya hitam yang selalu mengikuti Mbak Maya. Tersenyum sosok tersebut melihat ke arah Bima. Semakin wangi saja baumu nak. Ia masih menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kaget bukan main, Bima berlari menuju kamarnya. Suara tembang lagu Jawa yang dia dengar semalam terdengar lagi di telinganya, dibarengi dengan aroma bunga melati yang menguar hebat. Stres dengan kejadian beruntun yang Bima alami, kali ini dia hanya bisa meringkuk berharap Bude dan yang lainnya segera pulang. Berpikir untuk menghubungi Panji, tapi HP-nya terjatuh saat dia kaget melihat sosok wanita itu. Bima Cah bagus, yang kuat. Jangan kalah sama yang tidak baik. Berulang kali Bima berdoa dan menghela nafasnya agar bisa tenang. Suara tembang Jawa masih terdengar dari arah luar. Entah sudah berapa lama dia tidak tahu. Tidak berani untuk menengok jam yang terpasang di dinding kamarnya. Waktu terasa begitu lama hingga terdengar deru suara mobil yang masuk ke dalam karpot rumah itu. Sesaat Bima tidak menggubris, takut itu hanya tipu daya mereka agar Bima kembali keluar kamar.
Assalamualaikum. Terdengar suara Bude dan beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Lega, sungguh lega. Bima langsung beranjak dan membuka pintu kamarnya. Benar, itu adalah Bude dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Mai? Udah sehat? Bima langsung menyalami Bude dan padenya, sedangkan Mbak Maya justru terlihat aneh. Tanpa mengucap apa-apa, dia langsung beranjak menuju kamar tidurnya.